aturan hukum tentang penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang belum berusia 12 tahun. Nah, eh, penyelesaian ini bukan termasuk diversi. Jadi diversi itu hanya dilakukan pada anak yang usianya sudah mencapai 12 tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun. Itu namanya diversi. Tetapi kalau aturan hukum tentang penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang belum berusia 12 tahun ini bukan merupakan diversi, tetapi juga dianggap sebagai penyelesaian di luar pengadilan. Bedanya begini, apabila diversi itu, maka penyelesaiannya pasti diawali dengan penetapan tersangka terlebih dahulu. Sehingga penyidikan awal sudah dilakukan. Kemudian oleh penyidik ditetapkan jadi tersangka. Ketika sudah ditetapkan jadi tersangka, kemudian dilakukan upaya diversi oleh penyidik. Nah, kemudian jika diversi itu berhasil, kemudian nanti sudah mendapatkan penetapan dari pengadilan, baru kemudian nanti dikategorikan sebagai penyelesaian menggunakan jalur non litigasi, sehingga nanti akan ada surat pemberitahuan penghentian penyidikan pada anak. Nah, saya tegaskan lagi bahwa penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang berusia belum mencapai 12 tahun itu bukan diversi, tetapi termasuk penyelesaian di luar jalur hukum pidana. Nah, intinya nanti itu apabila dalam hal anak belum mencapai usia 12 tahun, kemudian dia itu melakukan tindak pidana. Jadi kalau disebut melakukan tindak pidana itu misalnya karena tertangkap tangan atau dia menyerahkan diri ke penyidik. Itu adalah melakukan tindak pidana. Atau diduga melakukan tindak pidana, jadi dia itu bisa dilaporkan oleh eh, korban, oleh orang lain, atau mungkin juga dilaporkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan lainnya, Betul. atau diadukan. Nah, jadi kalau diadukan ini pasti merupakan tindak pidana aduan. Maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan. Kemungkinan pertama adalah menyerahkan kepada orang tua atau walinya. Kemudian kemungkinan kedua adalah mengikut sertakan anak tersebut atau mengikuti program pendidikan, pembinaan dan atau pembimbingan di instansi pemerintah atau di LPKS. Ya, baik itu yang dimiliki oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah paling lama 6 bulan. Nah, jadi ini merupakan satu intinya. Inti dari solusi itu seperti ini. Makanya kemudian nanti kita bicarakan agar bisa seperti ini syaratnya bagaimana, kemudian pelaksanaannya juga bagaimana. Nah, namun bisa juga di dalam beberapa kasus itu anak yang belum berusia 12 tahun kemudian melakukan tindak pidana yang itu tidak serius akibatnya dan bukan merupakan satu tindak pidana berat, kemudian diselesaikan secara musyawarah antara para pihak yang berkepentingan, baik itu difasilitasi oleh anggota kepolisian, misalnya Babin Kamtibmas ya, atau mungkin juga perangkat desa, atau mungkin juga pemangku adat. Lah, penyelesaian itu tidak harus melibatkan penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional. Nah, jadi misalnya ada seorang anak yang usianya belum genap 12 tahun, kemudian mencuri satu toples permen di warung. Misalnya seperti itu, maka penyelesaiannya tidak harus menggunakan prosedur yang ditetapkan di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dilanjutkan
dijabarkan di dalam peraturan pemerintah tentang diversi. Nah, jadi itu perbedaannya. Makanya kemudian dalam hal anak yang belum berusia 12 tahun itu terbuka peluang yang lebih luas untuk menyelesaikan kasusnya. Nah, kemudian kita lanjutkan tentang aturan hukum tentang tindak pidana yang terkait dengan pelaku yang usianya kurang dari 12 tahun. Ini diatur di dalam pasal 21 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Aturannya begini. Dalam hal anak belum berusia 12 tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk menyerahkannya kepada orang tua atau wali, atau mengikut sertakan di dalam program pendidikan, ya, untuk pembinaan dan lain sebagainya. Jadi ini penting untuk kita pahami, ya. Penting untuk kita pahami bahwa yang kedua, jadi alternatif yang kedua itu adalah mengikut sertakan dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah atau di LPKS, di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial baik di tingkat pusat maupun daerah paling lama 6 bulan. Nah, keputusannya ini harus diberikan, harus dibuat ya, pada waktu yang tidak terlalu lama. Dan keputusan tersebut itu diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 hari. Jadi 3 hari itu diproses, diputuskan, kemudian nanti diserahkan ke pengadilan untuk mendapatkan ketetapan. Nah, ketetapan itulah yang nanti dijadikan dasar untuk menyerahkan anak tersebut kepada orang tua atau wali, atau mengikut sertakan mereka atau ia, yaitu anak, dalam program pendidikan. Nah, dalam rangka untuk melaksanakan itu ada aturan lagi. Balai Pemasyarakatan wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan kepada anak. Jadi Bapas ya, jadi Balai Pemasyarakatan yang di dalamnya itu ada tenaga fungsional yang disebut dengan eh, PK ya. Jadi PK ini fungsinya adalah melakukan satu pengawasan dan pembimbingan kepada anak. Jadi eh, merupakan satu hal yang wajar karena apabila tidak diawasi nanti juga tidak bisa efektif. Kemudian dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3, anak dinilai masih memerlukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan lanjutan, masa pendidikan dan pembinaan dapat diperpanjang paling lama 6 bulan. Nah, jadi paling lama 6 bulan. Kemudian, instansi pemerintah dan LPKS, bagaimana dimaksud pada ayat 1, yaitu yang menyelenggarakan ya, wajib menyampaikan laporan perkembangan anak kepada Bapak secara berkala setiap bulan. Nah, jadi ini penting ya, ini penting untuk dipahami. Ini beda dengan kasus yang didiversi. Kalau didiversi itu ya tidak 6 bulan. Ini karena dia masih anak, maka bisa diperpanjang sampai 6 bulan. Bagaimana misalnya itu ternyata 4 bulan saja, itu kemudian oleh PK, ya, itu sudah dianggap mapan, sudah selesai, maka kemudian dapat dikeluarkan secepatnya dari LPKS. Nah, kemudian yang paling penting ini juga kita harus mengetahui dari aspek hukumnya, yaitu tentang tata caranya di dalam pengambilan satu keputusan. Keputusan apa? Keputusan tadi untuk apakah diserahkan kepada orang tua atau ikut sertakan di dalam LPKS. Nah, ini aturannya di dalam peraturan pemerintah tahun 2015 yang mengatur tentang diversi, bahwa terhadap anak yang belum berumur 12 tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik wajib memberitahukan kepada orang tua atau wali dalam waktu paling lama 1 kali 24 jam. Nah, jadi
penyidik harus sesegera mungkin ya, paling lama 1 kali 24 jam memberitahukan kepada orang tua atau wali dari anak tersebut ya. Baik itu anak itu melakukan tindak pidana karena tertangkap tangan atau diduga melakukan tindak pidana karena itu dilaporkan oleh pihak lain. Selain diberitahukan kepada orang tua atau wali, pemberitahuan sebagaimana maksud ayat 1 juga disampaikan kepada pihak Bapas ya, Balai Pemasarakatannya, dan juga LPKS. Ya. Nah, di wilayah tempat diduga dilakukannya tindak pidana. Kemudian yang prosedur yang harus dilewati lagi bahwa di dalam pasal 74 PP diversi itu diatur bahwa penyidik harus memastikan anak itu belum berumur 12 tahun. Caranya dibuktikan dengan akta kelahiran yang diperoleh dari keluarganya ya atau surat keterangan lahir atau dokumen resmi yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Misalnya adalah yang tertera di dalam KSK ya, Kartu Susunan Keluarga. Atau mungkin juga kalau tidak ada itu bisa dilihat dari kartu pelajar kalau dia sekolah dan lain sebagainya. Kemudian dalam hal tidak terdapat akta kelahiran atau surat keterangan lahir atau dokumen resmi, sebagaimana maksud ayat 1, penyidik dapat meminta keterangan ahli. Nah, yang dimaksud dengan keterangan ahli itu bisa ahli kesehatan, juga bisa ahli psikologi untuk mengetahui apakah anak tersebut sudah berusia 12 tahun atau kurang dari 12 tahun. Jika kurang dari 12 tahun, maka diselesaikan menggunakan penyelesaian hanya cukup di tingkat penyidikan oleh penyidik yang mengadakan musyawarah dengan beberapa pihak yang tersebut tadi. Kemudian, setelah dipastikan bahwa anak tersebut belum usia 12 tahun, maka penyidik melakukan koordinasi dengan pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional. Nah, jadi begitu tata caranya. Jadi kalau dalam beberapa kasus anak itu ya, baik itu anak ditetapkan jadi tersangka maupun tidak ditetapkan jadi tersangka, maka penyidik anak itu juga repot, termasuk juga pembimbing kemasyarakatan ya, jadi PK-nya itu ya, pembimbing masyarakat itu yang ada di eh, Bapas, termasuk juga pekerja sosial profesional itu juga harus bekerja optimal dalam rangka untuk menyelesaikan kasus itu tadi. Yaitu dalam rangka apa? Dalam rangka melakukan musyawarah. Nah, kita lanjutkan lagi. Terus bagaimana itu eh, caranya? Nah, diatur di dalam pasal 77 PP Diversi. Penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional harus melakukan rapat koordinasi yang difasilitasi oleh penyidik untuk mengambil keputusan terhadap perkara anak yang melakukan tindak pidana padahal usianya dipastikan dia belum mencapai 12 tahun. Kemudian pengambilan keputusan itu dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal dimulainya rapat koordinasi. Nah, jadi gampangnya begini. Kalau ada satu laporan, kemudian nanti penyidik segera melakukan satu rapat koordinasi. Jadi ada laporan langsung ngecek apakah dia usianya 12 tahun atau kurang dari 12 tahun. Jika dia kurang dari 12 tahun, segera memberitahukan kepada pekerja sosial profesional dan juga kepada pembimbing kemasyarakatan di Bapas bahwa perlu ada rapat koordinasi. Setelah rapat itu ditentukan, maka kemudian dilakukan rapat koordinasi. Setelah rapat koordinasi dilakukan, maka terhitung 7 hari sejak dimulainya rapat itu harus sudah diputuskan. Nah, ketika nanti sudah diputuskan, paling lama 3 hari, itu sudah mendapatkan penetapan dari pengadilan. Sehingga praktis hitung-hitungannya itu hanya butuh waktu 10 hari untuk menyelesaikan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang usianya belum mencapai 12 tahun. Nah, kemudian hasil pengambilan keputusan tersebut
ditetapkan oleh atasan penyidik. Nah, karena penyidik anak, biasanya penyidik anak itu ada di bawah unit perlindungan perempuan dan anak. Jadi di unit PPA. Nah, di situ atasan penyidiknya yang akan membuat keputusan dalam arti administratifnya. Nah, setelah itu dilakukan, maka kemudian keputusan sebagai dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan berdasarkan penelitian kemasyarakatan atas permintaan penyidik ya. Jadi litmas itu yang membuat adalah PK, yang membuat adalah pembimbing kemasyarakatan dari kantor Bapas. Ini digunakan sebagai dasar untuk mengadakan rapat koordinasi. Nah, kemudian pembimbing kemasyarakatan dalam menyusun penelitian kemasyarakatan sebagai memasuk ayat 1 dapat meminta pendapat ahli. Jadi yang tidak didatangkan di dalam rapat koordinasi, tidak. Yang melakukan meminta pendapat ahli itu adalah pembimbing kemasyarakatan. Nah, tapi di sini tidak kewajiban. Karena apa? Di sini menggunakan kata dapat, bukan wajib. Nah, kemudian bentuk putusannya ya tadi itu yaitu diserahkan kepada orang tua atau wali anaknya atau mengikut sertakan dalam pendidikan yang lamanya tidak lebih dari 6 bulan. Nah, kemudian di dalam membuat satu putusan tadi, maka tiga pihak ya, yaitu pekerja sosial profesional, kemudian penyidik dan juga pembimbing kemasyarakatan itu harus mempertimbangkan. Yang pertama adalah kepentingan terbaik bagi anak. Maksudnya bagi anak itu bagi anak yang diduga atau melakukan tindak pidana yang usianya kurang dari 12 tahun. Kemudian yang kedua, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Kemudian hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik. Jadi penyidik itu juga melakukan bukan penyidikan, namanya adalah pemeriksaan, bukan penyidikan. Ya, bukan penyidikan, jadi pemeriksaan. Jadi beda. Kalau anaknya itu sudah mencapai usia 12 tahun, maka penyidik melakukan penyidikan. Meskipun usia 12 tahun itu nanti, si anak kalau diadili tidak boleh dijatuhi pidana penjara. Harus dijatuhi berupa tindakan. Salah satu bentuk tindakannya yaitu tadi. Sama dengan yang usianya kurang dari 12 tahun, yaitu diserahkan kepada orang tua atau wali, kemudian atau diserahkan kepada orang atau pada instansi yang terkait untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan serta pembimbingan. Kemudian juga harus didasarkan pada laporan penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan. Dan yang terakhir juga harus memperhatikan laporan sosial yang dilakukan oleh pekerja sosial profesional. Nah, jadi pekerja sosial profesional itu biasanya ada di dinas sosial. Nah, kemudian pengambilan putusan sebagaimana dimaksud ayat 1 didasarkan pada pertimbangan sosiologis, yaitu pertimbangan kemasyarakatan. Psikologis itu adalah pertimbangan yang terkait dengan kondisi psikis anak. Kemudian juga pertimbangan pedagogis, yaitu ilmu tentang pendidikan kepada anak. Nah, jadi sosiologis, psikologis, dan eh, pedagogis. Sosiologis itu apa? Sosiologis itu kan dikhawatirkan dia akan mengalami pembulian atau mungkin juga dia mengalami satu apa ketidaknyamanan ketika dia diserahkan kepada orang tuanya misalnya atau walinya. Secara psikologis juga dikhawatirkan mengalami satu guncangan yang sangat hebat ketika dia diputuskan untuk diikutkan di LPKS misalnya kan ya. Dan juga pedagogis terkait dengan masalah keberlanjutan pendidikan dia. Apakah pendidikan formal, pendidikan non-formal, atau pendidikan informal. Itu perlu dipikirkan. Nah, kemudian eh, syarat pengambilan keputusan itu, jadi ada, diatur itu ya. Jika keputusannya itu menyerahkan kembali kepada orang tua atau wali, maka harus
ada kesediaan orang tua atau wali untuk mendidik, merawat, membina, dan membimbing anak yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari orang tua atau wali. Karena tidak semuanya orang tua itu kemudian sanggup, karena mungkin saking anaknya itu ditata sudah agak sulit. Jadi kalau orang tua atau walinya itu sudah tidak sanggup, berarti tidak mungkin dia dikembalikan kepada orang tua atau wali. Kemudian yang kedua, juga anak harus bersedia untuk dikembalikan kepada orang tua atau wali, ya, yang dibuktikan dari hasil penelitian itu. Nah, jadi mungkin juga kan anaknya juga tidak mau karena orang tuanya itu ternyata adalah memiliki karakter yang menurut anak itu tidak nyaman. Misalnya ada kasus seorang anak mencuri. Dia padahal tidak ingin mencuri, tapi justru disuruh oleh orang tuanya untuk mencuri. Jika tidak, maka dia akan mendapatkan perlakuan yang tidak nyaman, sehingga dia justru tidak nyaman ketika tinggal bersama orang tua atau walinya. Kemudian yang ketiga, tidak ada ancaman dari korban jika tindak pidana itu ada korbannya, yang dibuktikan dari hasil penelitian kemasyarakatan dan laporan sosial. Nah, kemudian ada rekomendasi dari pembimbing ke masyarakat yang dibuktikan dari hasil penelitian kemasyarakatan. Jadi di setiap litmas itu ya, di setiap laporan tentang penelitian kemasyarakatan itu ya harus ada rekomendasi-rekomendasinya. Nah, jadi empat ini nggak bisa ditawar ya. Empat ini wajib ya, wajib ada ya. Anaknya bersedia, orang tuanya juga bersedia, kemudian tidak ada ancaman dari korban, kemudian juga ada rekomendasi. Nah, kemudian bagaimana jika tidak memenuhi syarat tadi? Maka jika tidak memenuhi syarat tadi, satu-satunya jalan adalah anak diserahkan kepada LPKS dan instansi pemerintah yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Jadi kalau ada LPKS, ke LPKS, kalau tidak ada, bisa pada instansi pemerintah yang menangani bidang itu. Misalnya kepada dinas sosial, baik itu di provinsi maupun di kabupaten atau kota. Nah, tetapi itu juga ada syaratnya. Nggak gampang-gampang itu kemudian itu diserahkan. Karena apa? Karena penyidik bersama dengan petugas pemasyarakatan, ya, peneliti kemasyarakatan tadi ya, yang melakukan litmas tadi, pembimbing kemasyarakatan, itu harus melihat apakah ada rekomendasi atau tidak. Kemudian juga harus mencari standarisasi lembaga pendidikan itu terstandar apa enggak. Kan khawatirnya justru apabila diserahkan kepada LPKS atau kepada instansi pemerintah yang menangani bidang kesejahteraan sosial, itu ternyata instansi yang menyelenggarakan itu adalah tidak profesional. Kemudian juga kurang kondusif. Nah, maka harus dipastikan. Loh, terus kalau nggak ada gimana? Dicarikan yang ada, karena ini adalah eh, upaya terakhir, jalan terakhir. Jadi kalau misalnya lembaga pendidikan, pembinaan dan pembimbingan itu ternyata kurang memenuhi standar, ya dicarikan yang lain. Nah, itu ya. Jadi harus dicarikan yang lain. Gimana caranya? Kan banyak itu ya. Makanya kemudian terbuka peluang untuk diikut sertakan itu termasuk juga pada panti petirahan atau mungkin juga pada eh, lembaga-lembaga dari swasta. Nah, kemudian akhirnya jika nanti itu di dalam pelaksanaannya, di dalam pelaksanaannya itu, maka dalam jangka waktu 3 hari terhitung sejak tanggal ditetapkan, maka penyidik harus mengajukan permohonan penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Kemudian Ketua Pengadilan Negeri itu dalam jangka waktu 3 hari terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan, itu kemudian membuat satu penetapan. Penetapan tadi digunakan untuk menyerahkan kepada wali atau mengikut sertakan pada
program ya, pada program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di LPKS atau di instansi pemerintah yang menangani bidang kesejahteraan sosial. Nah, jadi pelaksanaan pembimbingannya itu dilakukan di LPKS ya. LPKS itu apa? LPKS itu adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi anak. Eh, saya membaca beberapa literatur LPKS itu digunakan bukan hanya untuk anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu anak yang melakukan tindak pidana, tetapi juga bisa digunakan untuk rehabilitasi dan pendampingan anak yang menjadi korban tindak pidana, anak yang menjadi saksi, termasuk keluarga dan masyarakat. Ini ada beberapa contoh ya. Jadi ada LPKS ABH. Jadi ABH itu anak yang berhadapan dengan hukum ya. Cokro Baskoro itu yang ada di Nganjuk, kemudian Kasih Ibu yang ada di Padang, kemudian Insan Berguna itu di Lampung, kemudian Surya di Sumatera Utara, kemudian Songu Lara di Sulawesi Tengah, kemudian termasuk ada di Subang, Jawa Barat. Itu juga ada di Kabupaten Subang ya. LPKS. Nah, kalau belum ada LPKS gimana? Ya nanti bisa diserahkan kepada dinas sosial atau lembaga pendidikan yang memungkinkan dan memiliki standar yang memang andal untuk ikut membina, mendampingi, dan membimbing anak tersebut. Nah, ini adalah satu contoh ya. Jadi ada LPKS HBH Anak Bangsa. Ini juga bisa dimanfaatkan untuk melakukan pelayanan rehabilitasi sosial termasuk pemulihan. Nah, kemudian ternyata LPKS itu ya, itu juga dapat digunakan untuk membina anak yang dijatuhi pidana. Tetapi adalah yang pidananya itu kurang dari 7 tahun. Jika 7 tahun atau lebih, itu masuknya ke lembaga pembinaan khusus anak. LPKA yang dulu disebut dengan Lapas Anak, Lembaga Pemasyarakatan Anak. Ya, jadi selain digunakan untuk mendidik anak yang usianya belum mencapai 12 tahun, LPKS juga bisa digunakan mendidik, membina anak yang dijatuhi pidana penjara. Dalam hal vonisnya kurang dari 7 tahun. Nah, LPKS ABH ini dikelola oleh Kementerian Sosial. Contohnya, Balai Anak Handayani Jakarta itu merupakan LPKS milik Kementerian Sosial yang pernah digunakan membina pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang dijatuhi pidana 2 tahun. Ini di kasus Sawah Besar tahun 2020. Nah, namun, jika dia itu misalnya, ini anak yang usianya lebih dari 12 tahun kan ya, kemudian divonis 7 tahun atau lebih, maka akan dibina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang dikelola Kementerian Hukum dan HAM. Tapi di dalam prakteknya, ada anak yang dijatuhi pidana, tapi dibina di lapas dewasa. Ya, pembinanya itu di blok khusus ya, karena apa? Jauh ya, misalnya di LPKA ini di Jawa Timur itu hanya ada di Blitar ya. Kemudian Jawa Tengah itu hanya ada di Kutoarjo. Ya, kemudian di Tangerang itu juga ada. Nah, jadi memang ya apa nggak banyak ya LPKA itu juga nggak banyak begitu juga dengan LPKS. Makanya kemudian kalau eh, berkaitan dengan anak tadi maka bisa digunakan instansi yang menyelenggarakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial biasanya pada dinas sosial. Nah, terus apa saja yang diberikan pada anak yang diserahkan ke LPKS? Tadi kan sebagaimana diatur tadi kan ada 3 ya. Ada 3 yaitu bidang pendidikan, kemudian pembinaan dan juga pembimbingan. Jadi diatur di dalam PP tentang diversi itu program pendidikan yang dilakukan itu terdiri dari pendidikan formal, kemudian program kejar paket A ya. Jadi paket A itu setara dengan SD. Ya, pendidikan formal itu berarti dia mengikuti pendidikan formal di SD yang dia itu dari dalam LPKS, ya, dari dalam LPKS. Biasanya kalau dulu berdasarkan hasil penelitian saya, itu dia
anu ya apa bergabung dengan SD yang ada di luar instansi, membuat satu perjanjian, kemudian juga disetujui sehingga nanti pada saat ujian juga diselenggarakan di dalam lapas. Itu pendidikan formal. Kalau kejar paket itu kan pendidikan non formal kan ya, atau pendidikan dengan layanan khusus. Dalam hal di LPKS tidak menyelenggarakan program pendidikan, maka pendidikan terhadap anak dilakukan dengan memanggil guru ke LPKS atau menitipkan anak ke sekolah terdekat. Itu boleh ya, boleh dilakukan. Kemudian pembinaannya terhadap anak itu ditujukan agar anak tidak kembali melakukan tindak pidana dan mengubah sikap dan perilakunya. Itu bidangnya ya, bidang keagamaan, intelektual dan perilaku, keterampilan, kemandirian, profesional, dan kesehatan jasmani, rohani. Kemudian yang terakhir itu adalah pembimbingan. Ya bidangnya juga sama ya. Jadi pembimbing bidang keagamaan, intelektual, keterampilan, profesional, kemudian juga kesehatan jasmani. Jadi kalau pembinaan dengan pembimbingan itu kalau pembinaan itu lebih mengutamakan pada pendekatan-pendekatan yang bersifat preventif ya agar tidak mengulangi lagi. Tetapi kalau pembinaan itu dengan tujuan memberikan pembimbingan itu dengan tujuan memberikan satu keterampilan. Tapi harus diingat bahwa pendidikan, pembimbingan, dan pembinaan itu harus disesuaikan dengan kebutuhan dan umur anak. Maka kemudian terakhir, jika pimpinan LPKS harus menyampaikan laporan tertulis kepada Bapas mengenai perkembangan anak selama mengikuti program perkembangan, kemudian laporan tersebut dibuat setiap bulan. Jadi dengan demikian dapat kita pahami bahwa apa yang diatur di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kemudian dijabarkan dalam peraturan pemerintah tentang diversi dan juga di dalamnya mengatur tentang penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang usianya kurang dari 12 tahun itu menjadi satu hal yang sangat bagus apabila diterapkan. Hanya saja memang faktanya perlu ada banyak pembenahan, terutama penyediaan fasilitas LPKS dan juga instansi-instansi yang peduli terhadap penyelesaian kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum.